Direktur RSUD Dr. Harjono S. Ponorogo. Betul ya? Pendidikan S2. Yang hadir Aulia Abdal sama Dimas. Dua tidak. Seperti apa ini? PH ini. Untuk sebelum kami bacakan surat dakwaan, Bapak Ketua menguji di hadapan kita ada 3 orang terdakwa yang tentunya memiliki surat dakwaan yang memiliki sendiri. Kemudian kami meyakini bahwa terdapat beberapa perbuatan yang saling beririsan antara 3 terdakwa. Ini berkaitan dengan metode pembacaan surat dakwaan. Kami memohon kiranya dapat dibacakan surat dakwaan terkait dengan perbuatan material dari masing-masing terdakwa. Misalnya terdakwa sendiri kami akan bacakan secara utuh, namun terkait dengan terdakwa seksualitas yang kiranya fakta yang sama, maka kami akan bacakan judul dakwaan serta pasal yang diatur dalam lembaga. gimana? Ini biasa lah kita. Setuju ya? Tidak ada perkara. Terima kasih Bapak Ketua. Sebelumnya di hadapan Bapak Ketua kami juga menyiapkan berkas perkara sebagaimana berkas perkara yang kami siapkan untuk pihak advokat dan kami siapkan di investigasi. Kami mulai. 33 dari Sud PT 01/04 dari 03/2024. Identitas terdakwa Yunus Marta, identitas lengkap sudah diperiksa oleh yang majelis hakim. Penahanan ditahan sejak 8 November 2025 di tahanan rutan sampai saat ini. Dakwaan ke-1 pertama bahwa terdakwa Yunus Marta selaku Direktur Rumah Sakit Umum RSUD Dr. Harjono S. Kabupaten Ponorogo berdasarkan surat keputusan Bupati nomor 800 dan seterusnya pada bulan Oktober 2021 sampai dengan 7 November 2025 atau setidak-tidaknya dalam waktu pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 bertempat di Rumah Sakit Umum RSUD Dr. Harjono S. Kabupaten Ponorogo, Jalan Ponorogo Pacitan, Cigading, Pekunden, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Kantor Bupati Ponorogo, Jalan Alun-Alun Utara nomor 9 Ponorogo, Mangkujayan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo. Peringgitan Rumah Dinas Bupati Ponorogo, Jalan Alun-Alun Utara, Temanggungan, Mangkujayan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo. Rumah Nini Setiawati di Jalan Alun-Alun nomor 4 Tupuh Mantren RT 03 RW 01 Desa Bajang Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo atau setidak-tidaknya suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara ini telah melakukan tindak pidana beberapa tindak pidana yang saling berhubungan sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut memberi atau menjanjikan sesuatu, yaitu memberi sesuatu berupa uang seluruhnya berjumlah 900 juta rupiah atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, yaitu kepada Sugiri Heru Sanoko berdasarkan Bupati Ponorogo tahun 2021 sampai dengan 2025 berdasarkan surat keputusan Menteri Dalam Negeri dan seterusnya telah kami bacakan tersebut di atas bersama-sama dengan Agus Pramono selaku pegawai negeri, yaitu selaku Sekretaris Daerah berdasarkan surat keputusan Gubernur Jawa Timur nomor 821.2 dari 534 dan seterusnya. Secara ex officio juga menjabat sebagai Ketua Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Batu Jagat Kabupaten Ponorogo dan seterusnya telah kami uraikan dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat dalam jabatannya, yaitu agar Sugiri
Sugiri Sancoko selaku Bupati Ponorogo bersama-sama Agus Pramono selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Ponorogo tetap mempertahankan dan memperpanjang jabatan terdakwa Yunus Matma selaku Direktur RSUD Dr. Haryono S. Ponorogo yang bertentangan dengan kewajiban Sugiri Sancoko selaku Bupati dan Agus Pramono selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Ponorogo yang sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Pasal 67 ayat pasal 67 huruf E dan pasal 76 ayat 1 huruf A dan E Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dengan cara antara lain sebagai berikut sudah kami uraikan pada pokoknya yang mulia bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 5 ayat 1 huruf A Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang perubahan tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu pasal 126 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Atau kedua, terdakwa perbuatan terdakwa berupa tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 13 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu pasal 126 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Dan kedua, pertama bahwa terdakwa Yunus Matma sebagai selaku pegawai negeri yaitu dari Rumah Sakit RSUD Dr. Haryono S. Kabupaten Ponorogo berdasarkan surat bupati dan seterusnya bersama-sama dengan Sugiri Sancoko selaku penyelenggara negara yaitu selaku bupati pada periode 2021 sampai dengan 2025 dan seterusnya pada tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan 31 Desember 2024 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 bertempat di sebagaimana dakwaan kami tersebut di atas turut serta melakukan tindak pidana bersama beberapa tindak pidana yang saling berhubungan sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut. Menerima hadiah atau janji, yaitu menerima hadiah berupa uang seluruhnya berjumlah 950 juta rupiah atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut yang berasal dari Sucipto selaku pemilik sekaligus direktur CV Cipto Makmur Jaya. Padahal diketahui atau diduga bahwa hadiah tersebut diberikan karena sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yaitu karena terdakwa Yunus Matma bersama-sama Sugiri Sancoko telah memberikan paket pekerjaan di RSUD Dr. Haryono S. Ponorogo yaitu pembangunan gedung instalasi rawat inap pavilion RSUD Dr. Haryono S. Ponorogo tahun 2024 pada perusahaan milik Saudara Sucipto yaitu CV Cipto Makmur Jaya yaitu dengan cara mengatur tender pengadaan melalui sistem katalog yang dilaksanakan oleh Mujib Ridwan selalu jabat pembuat komitmen pada RSUD Dr. Haryono S. Ponorogo agar mendapatkan paket pekerjaan pembangunan gedung instalasi rawat inap pavilion pada RSUD Haryono S. Kabupaten Ponorogo tahun 2024 bertentangan dengan kewajibannya yaitu bertentangan dengan kewajiban terdakwa Yunus Matma selaku Direktur Rumah Sakit RSUD Dr. Haryono S. Ponorogo bersama-sama dengan Sugiri Sancoko selaku Bupati Ponorogo sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang-Undang 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan
dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Pasal 67 huruf E dan pasal 76 ayat 1 huruf A dan E Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah setelah bertentangan dengan pasal 7 ayat 1 huruf H Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan jasa barang dan jasa pemerintah yang dilakukan oleh terdakwa dengan telah kami uraikan dengan dakwaan sebelumnya. Bahwa perbuatan terdakwa yang diatur dan diancam pidana pasal 12 huruf B untuk pasal 18 Undang-Undang RI tahun nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 20 huruf C junto pasal 126 ayat 1 junto pasal 618 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Atau kedua bahwa perbuatan terdakwa sebagai diatur dan diancam pidana menurut pasal 606 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP junto pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 20 huruf C junto pasal 126 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Dan ketiga, bahwa terdakwa Yunus Muhammad selaku pegawai negeri yaitu selaku Direktur Rumah Sakit Umum RSUD Dr. Haryono S. Kabupaten Ponorogo berdasarkan keputusan Bupati Nomor 800 dan seterusnya. Pada tahun 2023 sampai dengan tahun 2025 bertempat di Rumah Sakit RSUD Dr. Haryono S. Kabupaten Ponorogo, Jalan Raya Ponorogo Pacitan Gading Pakunden Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo atau setidak-tidaknya suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan tidak pidana korupsi pada pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa mengadili dan memutus perkara ini melakukan beberapa tindak pidana yang harus dipandang sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri, yaitu menerima gratifikasi secara langsung maupun tidak langsung, menerima uang yang sebelumnya berjumlah Rp246.800.000 atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut yaitu berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, yaitu berhubungan dengan jabatan terdakwa Yunus Muhammad selaku pegawai negeri yaitu Direktur Rumah Sakit RSUD Dr. Haryono S. Kabupaten Ponorogo dan berlawanan dengan kewajiban serta tugas terdakwa sebagaimana diatur pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, pasal 67 huruf E dan pasal 76 ayat 1 huruf A dan E Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan perubahannya, dan serta bertentangan dengan ketentuan pasal 1 ayat pasal 7 ayat 1 huruf H Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang jasa pemerintah yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut: bahwa terdakwa Yunus Muhammad selaku Direktur Rumah Sakit RSUD Haryono S. Ponorogo berdasarkan keputusan Bupati Nomor dan seterusnya mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut: memimpin mengelola operasional rumah sakit secara menyeluruh, mulai dari pelayanan kesehatan, sumber daya manusia, keuangan, menetapkan kebijakan dan mengkoordinasi seluruh unit kerja, menyusun rencana kerja dan anggaran serta mengawasi dan mengevaluasi kinerja di lingkungan RSUD Dr. Haryono S. Ponorogo. Bahwa terdakwa Yunus Muhammad selaku Direktur RSUD Dr. Haryono S.
Ponorogo selama menjabat 2022 sampai dengan periode 7 November 2025 telah menerima uang dari pihak-pihak sebagai berikut. 1. Terdakwa tahun 2023 menerima uang dari Superi berjumlah Rp66.800.000. Kedua, terdakwa tahun 2023 dan 2024 telah menerima uang dari Sucipto sebesar Rp80 juta. 3. Terdakwa pada awal tahun 2025 telah menerima uang dari Bambang Yudi Setiawan berjumlah Rp100 juta. Bahwa terhadap penerimaan gratifikasi berupa uang tersebut, terdakwa tidak melaporkan kepada KPK dalam tenggang waktu 30 hari, sebagaimana ketentuan undang-undang. Pada penerimaan itu dilakukan secara tidak sah dan tidak sah menurut hukum. Bahwa perbuatan terdakwa menerima gratifikasi yang seluruhnya berjumlah Rp246.800.000 atau setidaknya sekitar itu haruslah dianggap sebagai suap karena berhubungan dengan jabatan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugas terdakwa Yunus Mas selaku Direktur RSUD Dr. Haryono S. Ponorogo atau selaku pegawai negeri sebagaimana dimaksud pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang-Undang RI nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta pasal 76 ayat 1 huruf A dan E Undang-Undang RI nomor 23 2014 tentang pemerintahan daerah, yaitu pasal Undang-Undang RI nomor 9 2018 perubahan kedua tentang pemerintahan daerah. Bahwa perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 huruf B besar, yaitu pasal 18 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yaitu pasal 127 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 tentang KUH pidana. Jakarta 13 Maret 2026 menuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi ditandatangani. Kedua ini adalah fokus untuk kedua. Apalagi disebutkan tadi bahwa kuasanya tadi tidak berkenan digabung persidangannya. Itu juga baik. Tidak ada. Berapa lama aja?